Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang sudah sampai di tema ketiga, yang berjudul benda di sekitarku. Di tema 3 ini terdapat 4 subtema, yaitu subtema 1, aneka benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, subtema 3, perubahan wujud benda, dan subtema keempat, keajaiban perubahan wujud benda. Kita mulai di subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita dapat melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda tersebut dapat berupa makanan kita hingga alat-alat yang dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda-benda tersebut beraneka ragam, bentuk, ukuran, dan warnanya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja memulai pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Maksudnya, benda adalah sesuatu yang memiliki bentuk, ukuran, dan warna, serta memiliki berat jika ditimbang. Kata lain dari massa adalah berat. Benda dibagi atas 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup seperti batu, gelas, buku, dan lainnya. Cahaya dan panas bukan termasuk benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang beratnya. Benda dikelompokkan berdasarkan atas 1. Sifat fisiknya, 2. Fungsinya. Dari sifat fisiknya atau wujud yang terlihat dari benda itu sendiri, bisa kita lihat dari ukurannya, bentuknya, hingga warnanya. Pertama, kita lihat dari segi ukurannya. Ukuran benda-benda yang ada di sekitar kita beraneka ragam ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Yang kedua, kita lihat dari segi bentuknya. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang berbentuk bulat, segitiga, persegi, persegi panjang, dan juga yang tidak berbentuk seperti batu. Yang ketiga, kita lihat dari segi warnanya. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki warna yang beraneka ragam. Ada yang berwarna biru, ungu, jingga, hitam, dan lain-lain. Dari penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa benda dapat kita lihat dari jenisnya, sifat fisiknya, dan ciri-cirinya. Jenis benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Sifat fisik benda ada 3, yaitu ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Dan ciri-ciri benda ada 2, yaitu mempunyai massa atau berat dan menempati ruang. Sekarang, coba Nana Ustadz perhatikan gambar berikut. Benda-benda ini merupakan jenis benda tak hidup yang dikelompokkan menurut fungsinya. Fungsinya yaitu alat untuk mengukur.
Penggaris merupakan salah satu contoh alat ukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuannya adalah sentimeter. Cara mengukurnya pun sama dengan membaca garis bilangan. Dari 0 ke angka 1 itu dihitung 1 cm. Dari 0 ke angka 3 itu dihitung 3 cm. Dan dari 0 ke angka 7 itu dihitung 7 cm. Dan begitu seterusnya. Nanti coba Nana Ustadz dan Ustazah semuanya tentukan hasil pengukuran pada gambar-gambar ini. Sebagai contoh, hasil pengukuran dari panjang sebuah penghapus ini adalah 3 cm. Karena dimulai dari angka 0 hingga angka 3. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Terdapat 3 pola ketukan yang menggunakan simbol sebagai berikut, yaitu ketukan kuat yang dilambangkan dengan huruf K dan disimbolkan dengan 5 jari. Sedangkan ketukan sedang dilambangkan dengan huruf M dan disimbolkan dengan 2 jari. Dan ketukan lemah dilambangkan dengan huruf L dan disimbolkan dengan 1 jari. Salah satu bahan dasar untuk membuat berbagai alat atau benda sebagai pembantu kehidupan manusia sehari-hari adalah kayu. Dengan kayu, manusia dapat membuat lemari, kursi, pensil, meja, dan lain-lain. Kayu memiliki banyak keunggulan seperti mudah dibentuk dan tahan sampai puluhan hingga ratusan tahun. Di samping keunggulan, kayu juga memiliki kelemahan seperti tidak tahan api dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya sehingga menjadi lapuk. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah ini, coba anak-anak ustadz dan ustazah semuanya praktikkan gerakan-gerakan yang terdapat dalam gambar berikut, seperti gerakan dasar melempar, gerakan dasar menangkap bola, serta gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Alhamdulillah, materi kita di pembelajaran 1 dan 2 ini sudah selesai. Ustadz berharap semoga anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya memahami apa yang sudah Ustadz jelaskan dan coba kerjakan tugas-tugas yang telah Ustadz sebutkan di video ini. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.